Ustadz, terkadang anak yang ramai dan mengganggu orang yang sedang sholat di dalam masjid, anak tersebut didiamkan saja tanpa dipanggil atau dicari oleh orang tuanya, dengan maksud orang tuanya agar memberikan penuntasan ego kepada anaknya. Ustadz, pertanyaannya Ustadz, lebih utama mana menuntaskan ego kepada anak atau menghormati jamaah yang sedang sholat? Ustadz, silakan Ustadz. Ya, jari Bapak ya Sariman ya di Kudu Genuk, Semarang. Pertanyaan yang bagus sekali, dan ini adalah fenomena atau masalah yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin secara umum. Satu sisi orang tua ingin anaknya mencintai sholat, mencintai masjid, sehingga mereka diajak ke masjid. Satu sisi yang lain, namanya anak, mesti dia itu akan bermain di masjid. Itu sudah merupakan keniscayaan karena anak. Ya, mereka belum punya tanggung jawab moral, mereka belum tamyiz bisa jadi. Ya, akhirnya mereka selalu bermain di situ dan akibatnya mengganggu jamaah yang lain. Nah, ini perlu dijelaskan dengan kelegaan hati. Ya, kita perlu dijelaskan secara urut ya dari depan. Sebenarnya bagaimana cara mendidik sholat kepada anak mulai dari dia lahir sampai dia balik. Ini perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa anak 0 sampai 7 tahun tadi itu masa penuntasan egosentris. Itu sebenarnya belum waktunya bersosial anak tersebut. Belum waktunya bersosial. Maka begitu dia bersosial akan timbul masalah. Kalau dia bermain bersama temannya, seringnya itu bertengkar, berebut mainan dan sebagainya, sehingga nangis mereka, kadang-kadang saling dorong, kemudian saling memukul dan sebagainya. Itu sering terjadi seperti itu, dan itu wajar karena mereka di bawah 7 tahun itu sebenarnya belum waktunya bersosial. Maksud bersosial di sini itu bukan waktunya dilepas untuk bergaul dengan orang lain. Nah, harusnya bagaimana untuk mendidik anak di bawah 7 tahun itu? Maka kita selalu bersamai. Ketika keluar rumah kita bersamai, bisa kita gendong, kita tuntun, kita ajak ke sawah ya kita bersamai, bukan dilepas di sawah. Kita mungkin ajak ke pasar, kita temani. Termasuk ketika pergi ke masjid. Ketika kita mengajak anak ke masjid, maka anak itu kita bersamai, bukan kita lepas. Karena contoh dari Nabi SAW, setiap Nabi mengajak cucu beliau, itu selalu beliau dampingi. Bahkan beliau menggendong anak cucu-cucunya ketika beliau melakukan sholat. Jadi tidak dilepas berkeliaran. Oleh karena itu, apabila bapak-bapak itu mengajak anak yang masih di bawah 7 tahun, hendaknya anaknya didampingi. Itu tanggung jawab orang tua masing-masing. Nah, sehingga tidak mengganggu jamaah yang lain. Mana yang lebih penting, menuntaskan ego anak atau menghormati jamaah? Kedua-duanya penting karena kedua-duanya memiliki tempat sendiri-sendiri. Ya. Masjid itu sebenarnya bukanlah tempat untuk bermainnya anak sebenarnya. Jadi jangan sampai orang tua mengajak ke masjid biar anak itu bermain di masjid. Tidak seperti itu. Itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengajak anak ke masjid agar anak itu mencintai masjid, bukan agar mereka itu bermain di masjid. Karena apa? Karena mungkin di rumah orang tuanya repot, sehingga kalau di masjid agak ringan karena bisa dia berlari-lari dan sebagainya, bisa bermain dengan temannya. Maka yang harus dilakukan orang tua adalah tetap menuntaskan ego anak, tetapi anak itu didampingi dan tetap menghormati jamaah. Dengan apa? Yaitu mendampingi anaknya sehingga anak tidak mengganggu jamaah yang lain. Ini 0 sampai 7 tahun, yaitu masa-masa penuntasan ego dan penumbuhan imaji positif, yaitu biar anak mencintai masjid, mencintai sholat. Ini demikian jawaban untuk Pak Sariman yang ada di Genuk Kudu, Semarang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.